Up and at 'em, operator. You've had your beauty rest. Now it's time to get rich. Got some extra supplies for you. Consider it a welcome back present. Hurry up and put them to use. The devil makes work for idle hands. The dark zone waits for no one. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Babe Gaming ya. Alhamdulillah guys, setelah Babe cari-cari, akhirnya ketemu juga. Yang pertama kali Babe bikin, pas Babe dulu menggunakan HP Xiaomi Redmi 5A, ya seingat Babe itu, sebelum akhirnya HP tersebut Babe jual dan ganti dengan HP yang sekarang Babe pakai. Itu juga hilang guys, akunnya ini juga hilang ya. Akhirnya setelah Babe cari-cari, aduh seneng banget Babe ya hari ini akhirnya ketemu. Sambil bahas tipis-tipis ya guys ya, di kolom komentar ada yang tanya HP RAM 4 per 64 giga itu bisa nggak main di game ini. Kalau menurut Babe sih bisa aja, bisa. Tapi begini, HP itu kalian pergunakan pribadi atau pinjem orang tua gitu. Kalau misalkan HP tersebut bukan milik kalian atau pinjem ke orang tua ya, itu menurut Babe penyimpanan udah hampir habis gitu, atau penyimpanan sudah menipis gitu ya guys ya. Paham ya maksud Babe ya. Nah kalau penyimpanan sudah tipis terus kalian timpa dengan downloadan Arena Breakout, meskipun itu versi light, itu sepertinya tidak bisa guys ya. Kalaupun bisa, itu kalian mainnya akan terganggu ya. Yang pertama dengan kondisi pergerakan yang patah-patah, terus pergerakan bot juga kadang patah-patah begitu ya. Kalau pergerakan bot sudah patah-patah, sulit guys, bidiknya sulit ya. Membidiknya itu sangat sulit, apalagi kalau misalkan kalian tipe mainnya suka nabrak-nabrak dan memakai HP yang patah-patah, itu jelas tidak bisa guys ya. Tidak bisa, kalian jelas akan sering rungkat ya guys ya, begitu. Itu menurut Babe ya. Kenapa Babe bisa berasumsi seperti itu? Karena HP RAM 4 penyimpanannya 64 itu pernah Babe pakai HP istri Babe itu sama menggunakan RAM 4 penyimpanan 64. Nah, pas Babe pakai itu yang pertama panas, yang kedua patah-patah, yang ketiga kalau dibuat membidik itu pergerakan lawannya itu patah-patah, entah bot atau operator ya, itu patah-patah begitu. Ya gimana bisa enjoy main kalau begitu guys, kan nggak bisa ya. Nah solusinya gimana? Kalau menurut Babe ya, penyimpanannya agak dikurangin. Kalau misalkan ada video yang menurut kalian perlu dihapus ya silakan dihapus, atau memang kalau misalkan terlalu penting bisa diupload ke Google Drive dan disimpan di sana. Kalau misalkan videonya sewaktu-waktu kalian perlukan, kalian bisa download lagi lewat Google Drive gitu. Itu ya guys ya. Intinya sediakan ruang penyimpanan yang cukup. Kalau menurut Babe di tahun sekarang 2025 ya, itu penyimpanan 64 giga itu kurang worth it menurut Babe, karena terlalu sudah sempit ya guys ya. Apalagi pembengkakan. Kalau misalkan ini semisal ya guys ya, ini semisal kalian mau beli HP dan budgetnya sedikit,
dan kalian berencana untuk membeli HP low entry atau HP spek-spek bawah ya, spek menengah ke bawah ya, Babe sarankan kalian beli HP yang ada UFS-nya atau penyimpanan internal menggunakan UFS, bukan menggunakan eMMC ya. Itu menurut Babe. Kenapa? Karena eMMC itu panas guys ya, dan UFS itu sifatnya dingin. Sempet Babe tanyakan ya ke teman Babe yang ada di kerja di counter itu. Babe tanyakan apa sih bedanya MMC sama UFS. Nah si A itu jawab ya, ibaratnya gini guys, yang informasi yang Babe tangkep ya dari keterangan si A itu ya, yang teman Babe yang di counter ya guys ya. Nah si A itu bilang begini, kalau keterangan Babe salah mohon maaf ya guys ya, mohon diperbaiki atau mungkin dibetulkan di kolom komentar ya guys ya. Dari keterangan si A itu dia bilang gini, eMMC itu ibaratnya pipa besar ya, pipa besar, dan pipa tersebut dibuat lalu lalangnya data HP itu, begitu katanya. Maksudnya entah itu ngecas, entah itu download, entah itu main game, entah itu nonton film, nonton video dan lain sebagainya, itu lewat pipa besar itu guys. Begitu ya. Terus kalau misalkan kalian main game, yang jelas keluar masuknya informasi data dan lain sebagainya itu ya lewat pipa besar itu. Makanya pipa tersebut gampang panas gitu katanya guys. Gampang panas. Beda dengan UFS. UFS itu sudah ada pipanya kecil-kecil gitu. Pipanya kecil-kecil. Oh, download pipanya lewat sini. Oh, kalau ngecas itu lewat sini. Oh, kalau nonton video pipanya lewat ini. Jadi pipanya sendiri-sendiri gitu. Jadi wajar aja kalau UFS itu dingin gitu, nggak sampai panas berlebih, nggak kayak gitu. Ya begitu dari keterangan dari teman Babe yang kerja di counter ya guys ya. Kalian boleh cek sendiri atau mungkin barangkali kalian punya HP dan spek kalian menggunakan eMMC, bagaimana? Panas nggak? Terus coba diperbandingkan, mungkin teman kalian mungkin ada yang mempunyai HP yang menggunakan memori internal UFS ya, coba tanya HP-nya dingin atau panas gitu. Kalau menurut keterangan dari temen Babe yang di counter itu, meskipun kalian main game dan kalian ngecas itu, kalau UFS itu tetap dingin, maksimal itu anget aja guys, nggak sampai panas, itu nggak sampai. Beda dengan MMC ya. Kalau MMC itu kalian main game terus kalian sambil ngecas, aduh itu panas guys, panas sekali. Yang dikhawatirkan itu kata si A itu ya, kata si A, kalau pengguna MMC sambil ngecas dan main game itu khawatir solderan yang ada di dalam mesin HP itu timahnya leleh ya. Karena apa? Kepanasan. Karena titik lelehnya timah itu rendah ya guys ya, pakai solder aja udah leleh gitu, apalagi dengan panas yang begitu tinggi, otomatis timah tersebut rawan leleh ya. Kalau sudah leleh dan lepas dari solderannya itu bisa mengakibatkan HP kalian bootloop ya, atau error, terjadi error gitu. Dan mungkin ya HP-HP yang sering-sering error, sering-sering bootloop itu kemungkinan pengguna menggunakan eMMC ya guys ya. Itu jadi pemikiran liar Babe jadi seperti itu guys ya. Jadi harap maklum ya. Ini Babe sedang di luar ruangan ya guys ya. Jadi kalau suara Babe agak beda, jadi ya harap maklum ya guys ya. Kembali lagi ya, yang RAM 4 dan per 64 GB itu apakah bisa main? Bisa main, tapi kalian mainnya nggak bisa ngeras jadinya. Jadi mainnya kayak
sniper gitu-gitu aja guys mainnya. Soalnya ya gimana ya, soalnya patah-patah, terus juga bitiknya juga sulit gitu. Aduh, tantangannya besar sekali guys ya, gitu. Terus juga kalau misalkan kalian pengguna eMMC ya, menurut Babe jangan sambil ngecas ya guys ya. Soalnya tipikal eMMC itu katanya itu sangat panas ya guys ya. Apalagi dibuat ngecas itu memang sangat panas. Khawatirnya itu ya chipsetnya itu timahnya meleleh dan mengakibatkan boot loop ya guys ya, begitu. Ya itulah pengalaman Babe dan sharing-sharing Babe dari temen Babe yang kerja di counter, begitu ya guys ya. Kalau di beta test yang S9 ya, season 9 yang beta test ya, itu setiap ekstrak itu kayak nggak ada sinematiknya ya guys ya. Kalau ini kan sudah launching ya, season 9, kemungkinan ada ya sinematiknya ya. Oke guys, kalau kalian menyukai video ini dan saran-saran Babe dirasa komen. Kalau barangkali kalau ada pertanyaan dari kalian,